Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Risalatul Muawanah, tulisan Syekhul Islam Kutubid Da'wah wal Irsyad Sayyid Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Alhamdulillah, kita sudah sampai di halaman 71 versi PDF. Di bacaan sebelumnya kita sudah membaca pasal ini separuhnya, yaitu membahas tentang pentingnya melaksanakan fardu, meninggalkan yang haram, dan memperbanyak sunnah. Karena pokoknya fardu, fokus melaksanakan fardu, kemudian memperbanyak sunnah, karena sunnah ini bisa menambal cacat-cacat yang terjadi dalam ibadah fardu. Kemudian juga sebelumnya beliau musannaf rahimahullah menjelaskan tentang pentingnya ilmu sebelum melaksanakan amal apapun. Karena beramal tanpa ilmu, amalannya akan tertolak. Sekarang kita lanjutkan separuh lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Wal ilmul wajibu ala kulli muslimin huwa ay ya'lama wujuba jami'il fara'id. Bermula ilmu yang wajib ianya ilmu terhadap setiap muslim, itu huwa, bermula dianya ilmu itu ay ya'lama. Itu bahwa mengetahui ianya si muslim wujuba jami'i, akan wajib semua al-fara'id, semua fardu-fardu, fardu allati yang telah faradahunallahu alaih, yang telah mewajibkan akannya fardu oleh Allah Subhanahu wa taala alaihi, di atasnya si muslim. Wa tahrima jami'il muharramatil lati harramahunnallahu alaih, dan mengetahui ia akan haram semua yang diharamkan, haram allati yang telah mengharamkan akannya yang haram oleh Allah alaihi kepadanya si muslim. Jadi hal pokok yang wajib kita ketahui, yang wajib diketahui oleh semua kaum muslimin, yaitu kita harus tahu apa aja yang Allah fardukan kepada kita. Tujuannya supaya kita bisa melaksanakannya tentunya. Dan kita wajib mengetahui semua yang Allah haramkan supaya kita bisa menghindarinya. Mengetahui secara umum, bukan mengetahui caranya. Kita mesti tahu bahwa salat wajib misalkan, puasa wajib, zakat wajib, naik haji wajib, berbakti kepada orang tua wajib, dan seterusnya. Kita mesti tahu secara umum bahwa minuman keras itu diharamkan oleh Allah, berzina haram, liwat haram, membunuh haram, dan seterusnya. Itu kewajibannya. Adapun cara sholat, cara puasa, cara zakat, dan lainnya, itu belum diwajibkan hingga tiba waktunya. Itu maksudnya. Kita lihat di sini beliau menjelaskannya. Wa ammal ilmu bi kayfiyati fi'li syai'il wajibi fala yajibu illa 'inda iradati mubasyarati. Adapun bermula ilmu, adapun bermula pengetahuan, bi kayfiyati fi'li syai', dengan cara memperbuat sesuatu yang wajib, itu niscaya maka fala yajibu, maka tidak wajib ianya ilmu. Dalam yajib kembali kepada ilmu, maka tidak wajib ianya ilmu illa, kecuali inda iradati, kecuali di ketika berkehendak mubasyarati, ketika berkehendak mempraktekkannya. Itu mubasyarah maksudnya melakukannya. Jadi sekali lagi, yang wajib kita tahu secara umum, yang Allah wajibkan apa aja, yang Allah haramkan apa aja, itu. Adapun mengetahui cara melakukan yang wajib, cara sholat, cara puasa, cara haji, maka tidak wajib ianya mengetahui cara melakukan sesuatu itu, kecuali baru wajib ketika kita berkehendak mempraktekkannya, atau maksudnya ketika sudah tiba waktunya. Masuk waktu sholat berarti baru wajib mempelajari cara sholat. Tiba bulan Ramadan baru wajib mempelajari tentang puasa Ramadan. Kalau dalam kitab ta'lim ini namanya ilmul hal. Ilmu yang
berkenaan dengan diri kita sendiri. Beliau mentafriknya, menjelaskannya, faman balagha au aslama fi syahril muharrami masalan. Masal tu masalan maf'ul mutlaq, maka bermula siman yang balik ia. Au aslama atau masuk Islam ia fi syahril muharram, pada bulan Muharram, masalan misalnya. Seorang tiba-tiba balik, baik laki-laki ataupun perempuan, atau masuk Islam ia. Masuk Islam di bulan Muharram, bulan 1 Hijriah. Kanal wajibu alaihi furan, niscaya adalah yang wajib kepadanya siman nisbah segera itu ayat ta'allama. Karena jawab man, niscaya adalah yang wajib kepadanya siman nisbah segera itu ayat ta'allama. Khabar kana itu bahwa mempelajari ia makna syahadata ini akan makna dua kalimat syahadah. Wayantiqa biha, dan bahwa mengucapkan ia dengannya dua kalimat syahadah. Jadi begitu seseorang balik atau masuk Islam, berarti kewajiban pertama dia mempelajari tentang syahadah, baik syahadah tauhid atau syahadah rasul. Memahami apa maksudnya la ilaha illallah, apa maksudnya Muhammadar Rasulullah, dan dia mengucapkannya, dan mengucapkannya nanti disyaratkan pakai asyhadu. Nah, itu kewajiban pertama. Wa yata'allamu wujubas shalawatil khamsi, dan mempelajari ia akan kewajiban salat-salat yang 5. Wa ma yajibu min ma'rifati arkaniha wa ahkamiha, dan mama yang wajib ianya apa itu min ma'rifati, daripada mengenal segala rukun-rukunnya salat, wa ahkamiha, dan hukum-hukumnya salat. Karena dia sudah masuk Islam tadi, tentunya dia akan menemui waktu salat, apa salat subuh, apa salat zuhur. Maka berarti kewajiban dia selanjutnya yaitu dia mempelajari tentang kewajiban salat yang 5. Nah, dia mengetahui bahwa salat 5 waktu itu wajib. Kemudian dia mempelajari tentang salat, karena dia akan segera melaksanakan salat. Mama yang wajib ia dari mengenal rukunnya salat, rukun salat apa aja, hukum-hukumnya salat apa aja, yang membatalkan salat, dan seterusnya. Nah, adapun tentang puasa, dia cuma wajib tahu bahwa puasa itu wajib. Adapun cara puasa itu belum tiba waktunya. Wa minal wajibi alaihi ay ya'rifa wujubas shaumi waz zakati, ini ada. Wa minal wajibi alaihi ay ya'rifa wujubas shaumi waz zakati wal haji wa ghairiha minal wajibatil ainiyah. Dan sebahagian dari yang wajib kepadanya siman yang balik dan masuk Islam tadi. Nah, itu ayya'rifa, bahwa mengetahui ia wujubas siyam, akan kewajiban puasa, waz zakati, kewajiban zakat, wal haji, kewajiban haji, wa ghairiha, dan selainnya puasa, zakat, haji, semacam berbakti kepada orang tua, minal wajibatil ainiyah, dari segala kewajiban ainiyah. Nah, artinya begitu dia masuk Islam, kewajiban pertama mempelajari tentang syahadat ini, dan mengucapkannya tentang sholat 5 waktu. Dan termasuk juga yang wajib diketahui, yaitu dia mesti tahu bahwa puasa itu wajib, rukun Islam, zakat itu wajib, haji wajib, dan lainnya. Dari segala fardu-fardu'in semua harus dia tahu. Walaupun nggak tahu caranya, yang penting tahu secara umum. Wa ya'rifu tahrima zina wa syurbil khamri wa akhdhi amwalin nasi bil batili wa ghairiha minal muharramati syar'iyyah, dan mengetahui ia akan haramnya zina. Begitu dia balik, dia harus paham. Atau begitu seseorang masuk Islam, dia harus paham bahwa zina diharamkan dalam Islam. Wa syurbil khamri, mengetahui ia akan haram minum khamar. Wa akhdhi amwalin nas, mengetahui ia akan haram mengambil harta manusia bil batil, dengan cara batil. Adapun dengan cara dagang misalkan, atau hibah segala macam, ya nggak apa-apa. Wa ghairiha, dan lainnya yang disebutkan, lainnya zina, khamar, mengambil harta manusia, minal muharramati syar'iyyah, dari segala keharaman syar'i. Jadi wajib mengetahui secara umum. Walakin la yajibu alaihi ay yata'allama kaifiyatas shiyami wal haji, tetapi tidak wajib kepadanya ay yata'allama, oleh bahwa
an ta'wil masdar jadi fa'il yajibu, walakin la yajibu alaihi ayyata'allama, tetapi tidak wajib kepadanya si man yang masuk Islam tadi atau yang baru balik tadi, tetapi tidak wajib kepadanya oleh bahwa mempelajari ia kaifiyatas siyam, akan cara puasa, wal haji, dan akan cara haji, illa inda maji'i Ramadan, melainkan ketika datangnya Ramadan, wa iradatil haji, melainkan ketika berkehendak mempraktekkan ibadah haji. Nah, jadi sebelumnya wajib tahu puasa Ramadan wajib, haji wajib. Adapun cara puasa Ramadan, cara naik haji nggak wajib. Nggak wajib mengetahui caranya, melainkan baru wajib ketika datangnya Ramadan. Begitu tiba bulan Ramadan, dari bulan Muharram dia masuk Islam, bulan Ramadan baru berkewajiban mempelajari tentang puasa Ramadan. Begitu juga tentang haji, ketika pengen menunaikan ibadah haji, sudah lengkap syarat dan rukunnya, baru wajib mempelajarinya, manasik. Wala kaifiyatiz zakah, wala kaifiyataz zakati. Jadi kita antah kepada kaifiyah. Nah, dan tidak wajib pula bahwa mempelajari ia kaifiyataz zakah, akan cara zakat, illa hatta yamlika malan, kecuali hingga yamlika malan, kecuali hingga memiliki ia akan sejumlah harta, yuzaki, yang akan menzakati ia, waji'a wa yaji'a waktu ikhrajiz zakah, dan hingga datanglah oleh waktu mengeluarkan zakat. Nah, enggak wajib dia mengetahui cara zakat hingga dia memiliki sejumlah harta, misalkan sudah sampai haul. Nah, sudah tiba waktu untuk mengeluarkan zakat, ketika itu dia baru berkewajiban mempelajari tentang zakat tersebut. Wallahu a'lam. Artinya ini ada prioritasnya, hal-hal yang sedang kita alami itulah yang wajib kita paham ilmunya. Wal muharramat wal wajibatul ainiyatu ma'rufatun bainal muslimin. Dan bermula segala yang diharamkan, wal wajibatul ainiyah, dan bermula segala kewajiban ain, fardhu ain, itu ma'rufah, itu sudah maklum, diketahui bainal muslimin, di antara kaum muslimin. La takadu takhfi, tidak hampir ianya segala yang haram dan yang wajib itu tersembunyi ia. Jadi secara umum hal-hal yang wajib semua orang tahu, hal-hal yang haram semua orang tahu, tidak tersembunyi. Wa innamal muhimmu ma'rifatul ahkam, hanya saja bermula yang penting itu mengenal segala hukum-hukum. Semua orang tahu puasa itu wajib, cuma cara puasa itu yang perlu dipelajari. Semua orang tahu zakat itu wajib, cara menzakatinya, nah itu yang perlu dipelajari. Naam, kendati pun demikian, wala yakfihi illa ayyatalaqqa jami'a dzalika min 'alimin yakhshallaha wa yadinu bil haqq. Kendati pun demikian tadi beliau menyatakan bahwa tentang hal-hal yang wajib, hal-hal yang haram semua orang tahu. Tapi beliau di sini pengen menjelaskan, apakah cukup tahu secara umum dengan hanya mendengar-dengar saja? Apa dari ceramah umum misalkan, atau dari YouTube kalau sekarang. Nah, beliau menyatakan, na'am, kendati pun demikian, wala yakfi, tidak cukup akannya seorang, illa ayyatalaqa, melainkan bahwa ayyatalaqa, menerima ia, jami'a zalik, akan semua itu, semua pengetahuan tersebut, min alimin, dari seorang alim, yakhshallaha, yang takut ia akan Allah, wa yadinu bil haqqi, dan beragama ia dengan agama yang benar. Jadi ilmu tentang segala yang haram dan segala yang wajib itu mesti talaqi. Talaqi itu mengambil secara langsung. Baru dianggap sah pengetahuannya ketika dia mengambil secara langsung dari seorang alim yang khasyah, yang memiliki khasyah, yang takut kepada Allah, dan dia beragama dengan agama yang benar. Artinya dari seorang alim yang soleh. Karena hanya orang alim yang soleh yang bisa dipercayai keilmuannya. Nah, sehingga tidak mengkhawatirkan bahwa apa yang beliau sampaikan itu takut ada semacam kebohongan misalkan, yang haram dibilang halal, yang halal dibilang haram, dan segala macam. Jadi untuk menjaga hal itu, maka disyaratkan bahwa ilmu itu kita ambil dari seorang alim yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wal ammatu tukhti'u wa tusibu, dan bermula ammah masyarakat umum itu salah ia wa tusibu dan benar ia. Jadi nggak boleh kita ambil ilmu dari masyarakat umum, orang awam misalkan, karena apa yang diucapkan oleh orang awam kata beliau di sini ada benarnya juga, kadang-kadang juga ada salahnya. Fa iyyaka an taf'ala ma yaf'alunahu wa tatruku ma yatrukunahu iktidaan bihim. Fa iyyaka, maka waspada olehmu. Fa iyyaka fattaqi, maksudnya fa iyyaka, maka waspadai olehmu, an taf'ala ma yaf'alunahu, akan bahwa engkau mempraktekkan, memperbuat akan sesuatu yang mereka perbuat akannya, wa tatruku ma yatrukun, dan engkau tinggalkan akan apa-apa yang mereka tinggalkan akannya, iktidaan bihim, karena mengikuti mereka. Jadi beliau mengingatkan kita jangan sampai kita mencontoh orang secara umum. Kita lakukan apa yang orang banyak lakukan, kita tinggalkan apa yang orang tinggalkan. Karena mengikuti mereka itu tidak boleh, ilmu semacam itu. Karena khalayak ramai itu tidak bisa jadi patokan. Kenapa Anda melakukan itu? Karena orang melakukannya. Kenapa Anda tidak melakukan? Karena orang tidak melakukan. Jadi ngikuti orang. Agama berarti tidak mengikut-ngikut seperti itu. Harus ada dalilnya yang jelas. Fa innal iktida'a la yasihu illa bil ulama'il amilin. Nah, beliau tadi mewanti-wanti jangan kita memperbuat sesuatu yang diperbuat oleh orang umum, kita tinggalkan apa yang mereka tinggalkan. Kenapa tidak boleh? Fa innal iktida, karena bahwa sungguh iktidak mengikuti, meneladani itu la yasihu, tidak sah ya, illa bil ulama'il amilin, melainkan dengan alim-alim yang beramal, ulama-ulama yang beramal. Para ulama lah yang cocok jadi teladan. Waqad azzal yawma 'alimun ya'malu bi'ilmihi, dan sungguh telah langkalah azza, telah langka pada hari ini alimun, oleh orang yang alim, ya'malu bi'ilmihi, yang beramal ya dengan ilmunya. Kata beliau ini di zaman beliau ini sudah langka seorang yang alim yang mengamalkan ilmunya. Namun langka bukan berarti tidak ada, tetap ada. Nah, biasanya orang-orang alim yang soleh justru tidak terkenal, tidak diketahui oleh orang lain, tidak muncul di media sosial. Fa iza ra'aital 'alima fi hadzal zaman yaf'alu syai'an aw yatrukuhu mimma yujhalu kaunuhu haqqan aw batilan fala taktafi bi mujarradi ru'yatihi fil fi'li aw at-tarki hatta tas'alahu an wajhin. Karena kata beliau, karena orang alim yang mengamalkan ilmunya sudah langka, berarti kita tidak boleh sembarangan orang kita jadikan contoh teladan. Beliau mengingatkan, fa iza ra'aital 'alima, bila engkau melihat akan seorang yang alim, fi hadzal zamani, pada ini zaman, yaf'alu syai'an, hal keadaan alim, yaf'alu jumlahnya kita hal keadaan alim itu yaf'alu memperbuat ia akan sesuatu, au yatrukuhu atau meninggalkan ia akan sesuatu apa, mimma yujhalu, dari ma yujhalu, yang dijahilkan, yang tidak diketahui, kaunuhu akan keadaannya sesuatu itu hakkan, itu kebenaran, au batilan atau kebatilan. Fala taktafi, maka jangan engkau cukupkan bimujarradi ru'yatih, dengan hanya semata-mata melihatnya, fil fi'li, pada memperbuat, awit tarki atau pada meninggalkan, hatta tas'alahu, hingga engkau tanyakan akannya si alim, an wajhin, an wajhi zalik, dari cara demikian, fi syar'i, dalam agama, wa hukmihi fid din, wa hukmihi minad din, dan hukumnya demikian perkara minad din, dari agama. Jadi di sini beliau mengingatkan kita, karena teladan itu hanya yang patut kita teladani yaitu seorang alim yang beramal, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat seorang alim di zaman sekarang melakukan sesuatu, seorang alim melakukan sesuatu, atau seorang alim tidak melakukan sesuatu yang kita belum tahu hukumnya, apakah itu kebenaran atau kebatilan. Nah, beliau mengingatkan jangan kita mencukupkan dengan hanya melihatnya, baik ketika beliau melaksanakannya atau meninggalkannya. Maksudnya begini, jangan sampai karena seorang alim melakukan sesuatu kita ikut melakukannya, seorang alim meninggalkan sesuatu kita ikut meninggalkannya. Ini sesuatu yang belum jelas hukumnya. Nggak boleh dengan hanya melihat saja kita langsung mengikutinya, kata beliau. Hatta tas'alahu, hingga engkau tanya akannya, an wajhi dzalik, hingga kita tanya tentang alasannya. Kenapa Pak Kiai melakukannya? Apa hukum agama? Apa pandangan agama misalnya?
Atau kenapa Pak Kiai tidak melakukannya? Nah, jadi menurut Said Abdillah ini beliau menganjurkan kita untuk mencari kejelasan terlebih dahulu. Nah, sehingga engkau tanyakan akannya tentang demikian fi syar'i pada agama wa hukmihi dan hukumnya yang demikian minadin dari agama. Wala yahtaju. Nah, ini titik. Koma. Wala yahtajul muslimu fi tahsili ma huwa fardun alaihi minal ilmi ila tuli muddah. Dan tidak butuhlah oleh si muslim fi tahsili ma dalam menghasilkan ma yang dianya ma itu fardun alaih, kewajiban kepadanya si muslim, minal ilmi daripada ilmu, tidak butuh ila tuli muddah kepada lama masa. Artinya kata beliau, untuk mengetahui hal-hal yang Allah wajibkan kepada kita itu kita nggak perlu waktu yang banyak, nggak harus bertahun-tahun. Nah, mudah sekali. Wala yakadu talhaquhu masyaqqatun fi dzalika li suhulati. Wala yakadu dan hampir tidak ia itu talhaquhu terhubung akannya oleh satu kesukaran fi dzalik pada demikian pengetahuan li suhulatihi karena mudahnya pengetahuan. Jadi untuk mengetahui hal-hal yang Allah wajibkan kepada kita itu tidak perlu kepada masa yang lama. Bahkan kadang tidak sukar sama sekali, sangat mudah sekali. Nah, artinya sejam 2 jam kita hadiri majelis ta'lim kita sudah paham. Wa yakfi talibal fitan wa yakfi talibal fatana fi ta'allumi dzalika ay yajlisa ma'al alimil mutqini sa'atan aw sa'ataini min zamanin. Cukuplah kepada si talib, cukup akan si seorang santri yang cerdas fi ta'allumi dzalik dalam mempelajari demikian ilmu tentang kewajiban. Ayajlisa bahwa duduk ia ma'al alimil mutqin bersama seorang alim yang mutqin, ya, seorang alim yang benar-benar pakar, ya, sa'atan sejam atau sa'ataini atau 2 jam min zamanen dari masa. Jadi kata beliau untuk mengetahui hal-hal yang Allah wajibkan secara umum itu cukup hanya belajar sejam 2 jam. Sudah paham itu secara umum pertama. Artinya nggak ada alasan kenapa Anda berzina. Saya nggak tahu kalau zina haram. Itu nggak ada alasan. Artinya begitu seorang sudah balik untuk mengetahui hal-hal yang Allah wajibkan dan hal-hal yang Allah haramkan itu tidak butuh kepada waktu lama. Nah, sejam 2 jam secara umum orang udah paham walaupun caranya nanti. Adapun cara haji, cara puasa itu kan nggak langsung wajib, tunggu waktunya. Waqad ja'a A'rabiyyun ila Rasulillah dan sungguh telah datanglah oleh seorang A'rabi ila Rasulillah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhutub padahal dianya Nabi itu sedang berkhutbah. Pernah Nabi sedang berkhutbah datang seorang A'rabi wa huwa yakhutubu ala mimbarih sementara dianya Nabi itu sedang berkhutbah di atas mimbarnya beliau fasa'alahu ay yu'allimahu mimma 'allamahu Allah. Fasa'alahu maka meminta ianya A'rabi akannya Nabi ayu alimahu bahwa mengajarkan dianya Nabi akannya A'rabi mimma 'allamahu daripada hal-hal yang telah mengajarkan akannya Nabi oleh Allah. Artinya A'rabi itu berkata kepada Rasul, ya Rasulullah ajarkan saya apa-apa yang telah Allah ajarkan kepada Anda. Fanazala an minbarih maka turun ianya Nabi dari mimbar beliau fa'allamahu maka mengajarkan ianya Nabi akannya A'rabi tadi. Beliau ajarkan yang Allah wajibkan, ini rukun Islam 5. Rukun iman 6. Summa sa'idal mimbar kemudian naik ya Nabi kepada mimbar fa'atamma khutbatah maka menyempurnakan ya Nabi akan khutbahnya beliau. Ini dalilnya bahwa untuk mengetahui kewajiban dan larangan secara umum enggak butuh waktu lama. Wa 'alal jumlah faman arada ay yaslima wa yaghnima fa 'alaihi alla yadkhula fi syai'in wa la yuqima 'ala fi'li syai'in qad dakhala fihi hatta ya'lama hukm Allah fi dzalika syai' min al-wujubi wal awin nadabi awil ibahati awit tahrim. Walal jumlah dan kesimpulannya faman arada ayyaslima maka berumlah siman yang berkehendak ia bahwa selamat ia wa yaghnima dan beruntung ia. Jadi kesimpulannya orang-orang yang pengen selamat dan pengen beruntung fa alaihi alla yadkhula fi syai' maka wajib di atasnya maka sabit di atasnya fa alaihi maksudnya fayajibu maka wajib kepadanya bahwa tidak masuk ia dalam sesuatu wala yuqima dan bahwa tidak menetap ia ala fi'li syai'in kepada memperbuat sesuatu qad dakhala fi
sesuatu yang sungguh telah masuk ia dalamnya, hatta ya'lama hukmallah, hingga tahu ia akan hukum Allah fi dzalika syai', pada demikian sesuatu. Beliau mengingatkan, barang siapa yang pengen selamat di dunia dan akhirat, pengen beruntung, hendaklah dia jangan melakukan sesuatu yang kita belum tahu hukumnya, jangan kita melakukan sesuatu tersebut. Kita mau ngambil uang bank, kita belum tahu hukumnya, apa riba apa bukan, jangan kita ambil dulu. Wala yuqima ala fi'li syai'in, dan jangan menetap ia di atas melakukan sesuatu yang sungguh telah masuk ia dalam sesuatu, atau sesuatu tersebut sudah dia lakukan sebelumnya. Sebelum dia berpengetahuan, dia sudah melakukan sesuatu perbuatan, tapi dia belum tahu hukumnya. Beliau melarang, jangan lanjutkan dulu. Hatta ya'lama, hingga yakin ia akan hukum Allah pada fi dzalika syai', pada demikian sesuatu. Baru boleh melakukan sesuatu, atau baru boleh melanjutkan perbuatan yang terlanjur kita praktekkan tadi, hingga kita tahu hukum Allah terhadap amalan yang sedang kita lakoni tersebut. Hukum Allah apa itu? Hukum minal wujub, apakah itu hal yang wajib, awil nadabi atau sunnah, awil ibaha atau ibahah, awil tahrim atau haram. Kalau wajib berarti mesti kita lakukan, kalau sunnah ya bebas, atau ibahah juga bebas, atau tahrim berarti harus segera kita tinggalkan. Fajami'ul asya'i la takhlu an ahadi hadhil umuril arba'ah. Maka bermula segala perkara itu tidak sunyi ia daripada salah satu ini perkara yang 4. Karena apapun perbuatan, perkataan, akad, segala macam, segala perkara itu pasti ada hukumnya. Fajami'ul asya', semua perkara tidak terbebas dari salah satu hukum yang 4. Ada kala wajib, sunnah, haram atau mubah. Bahkan ada satu lagi makruh. Wal asbah anna hadzal amra wajibun ala kulli muslim. Wal asbah, dan bermula yang lebih mirip, yang lebih serupa, yang lebih mendekati itu anna hadzal amra, bahwa sungguh ini perkara. Ini perkara sebelum mengetahui sesuatu wajib mengetahui hukumnya. Itu wajibun ala kulli muslimin, wajib terhadap setiap muslim. Beliau lebih cenderung kepada bahwa hukum mengetahui segala sesuatu yang akan kita kerjakan, atau hukum mengetahui segala sesuatu yang kita terlanjur masuk ke dalamnya, tapi kita belum mengetahui hukumnya. Hukum mengetahui hukumnya tersebut, beliau lebih cenderung kepada wajib ala kulli muslimin, terhadap setiap kaum muslimin. Summa innal mu'minina yang kasimuna ila umumin wa khususin. Kemudian bahwa sungguh kaum orang yang beriman itu yang kasimun, terbagilah mereka kepada orang umum dan khusus. Karena orang tentunya berbeda-beda, rambut sama hitam, tapi pikiran berbeda, ilmu berbeda, latar belakang berbeda, banyak hal perbedaan. Kaum muslimin secara umum terbagi kepada 2. Ada kaum muslimin, kaum mukminin secara umum, ada orang khusus. Fal umumu qad yaqauna fi tarkil wajibat wa fi'lil muharramat. Bermula orang awam, orang umum itu kadang-kadang mereka terjatuh dalam meninggalkan kewajiban-kewajiban, wa fi'lil muharramat, terjatuh dalam melakukan yang haram. Nah, di rakyat secara umum, masyarakat umum, memang kita manusia pendosa, kadang ada kewajiban yang kita lalaikan, terjatuh juga dalam yang haram. Wa ahsanuhum may yubadiru bit taubah wal istighfar, dan bermula yang terbaik dari mereka itu siman yubadiru, yang bersegera ia bit taubah dengan taubat, wal istighfar, dan beristighfar. Jadi setiap berdosa ya kita segera bertobat, mohon ampun kepada Allah. Wala yahrusuna ala fi'lin nawafil, dan tidak terlalu semangat mereka, tidak rakus mereka ala fi'lin nawafil, kepada melakukan yang sunnah-sunnah. Wa yanhamikuna fil mubahat, dan tidak tenggelam mereka fil mubahat, dalam segala hal yang mubah. Artinya beliau menganjurkan kepada kita orang awam, ketika terlanjur berdosa atau meninggalkan kewajiban, yang terbaik segera bertobat, istighfar, mengqadha ibadah-ibadah yang kita tinggalkan yang wajib. Nah, tidak perlu banyak-banyak melakukan ibadah sunnah, karena sunnah ini nggak ada faedahnya kalau kewajiban tadi masih bolong-bolong, compang-camping. Nah, jangan rakus, jangan terlalu semangat melaksanakan sunnah atau tenggelam dalam hal yang mubah, tapi sibukkanlah dengan fokus kepada melaksanakan fardu dan taubat dari cacat-cacat fardu. Wa amal khususu fayu'addunal wajibat wa yatrukунal muharramat bi kulli halin. Adapun bermula orang khusus, mungkin maksudnya para ulama, fayu'addunal wajibat, maka mereka melaksanakan akan segala kewajiban,
wa yatrukunal muharramat, meninggalkan oleh mereka akan segala yang diharamkan, bikulli halin, dengan segala kondisi. Arti yang haram itu enggak ada toleransi, harus ditinggalkan semuanya. Wa yuhafidhuna ala fi'lil mandubat, dan menjaga oleh mereka ala fi'lil mandubat, kepada melaksanakan segala yang mandub-mandub, yang sunnah-sunnah. Wa yaktasiruna minal mubahat ala ma yakunu wasilatan ilal qiyami bimtisalil awamiri wa jitinabin nawahi wa billahi taufik, dan membatasi oleh mereka dari segala yang mubah-mubah ala ma yakunu, di atas ma yang ada ma itu wasilah, menjadi perantara ilal qiyam, kepada melaksanakan bimtisalil awamir, melaksanakan segala perintah-perintah Allah, wa jitinabin nawahi, meninggalkan segala larangan Allah. Ini beliau mengajak kita supaya zuhud di dunia. Orang khusus, para ulama tentunya harus melaksanakan kewajiban, meninggalkan larangan, menjaga segala hal-hal yang sunnah, kemudian membatasi segala yang mubah. Jangan terlalu menikmati dunia, ngambil secukupnya saja. Ala ma yakunu, membatasi oleh mereka daripada segala yang mubah, di atas ma yang ada ia menjadi perantara. Cukup sekedar sebagai jembatan untuk bisa melaksanakan segala perintah dan meninggalkan larangan. Jadi meninggalkan kemewahan dunia. Wallahu a'lam bissawabul marji wal ma'ab. Wabillahi taufik. Sampai di sini, mohon maaf atas segala kekurangan, moga ada manfaatnya. Kalau ada yang salah, mohon diluruskan. Sampai di sini, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.